Shalom ibu-ibu wanita pemenang yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun masih secara virtual, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Elizabeth yang selalu memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan istimewa hari ini Tuhan. Kami masih ada, kami masih Kau berkati, bahkan Kau memberi kami kesempatan untuk kami bersekutu bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi kami semua ibu-ibu wanita pemenang dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kuasa-Mu itu Tuhan menjamah setiap kami, menguatkan, memulihkan, meneguhkan setiap kami melalui pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Urapi kami semua Tuhan, biar semua yang berasal daripada Tuhan itulah yang boleh kami dengar, sebab perkataan-Mu Tuhan itu sangat dahsyat dan ajaib. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu ini saya mendapatkan satu rema mengenai hamba Tuhan. Ya, mari kita akan buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, mungkin kita sering mendengar ayat ini di dalam perayaan Natal, tetapi saya sangat terberkati sekali dengan kata-kata Maria ini, ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan itu bisa dikatakan pelayan Tuhan. Dan siapa yang menjadi pelayan Tuhan? Yang menjadi hambanya Tuhan. Ya, yang pertama, semua makhluk, semua orang itu harus mengabdi kepada Tuhan, sehingga disebut hamba Tuhan. Lalu orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, atau orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu juga disebut hamba Tuhan. Di dalam perjanjian baru itu memakai kata doulos, hamba atau budak. Ya, budak itu adalah orang-orang yang dibeli atau dipersembahkan sehingga menjadi milik tuannya, dan dia tidak punya hak apapun selain mengerjakan apa yang diinginkan oleh tuannya. Nah, kita pun orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah ditebus, ya, yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, yang sudah diselamatkan dari setiap dosa dan pelanggaran, sehingga kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan, ya, orang-orang yang bisa dikatakan mengabdi kepada Tuhan, maka disebut hamba Tuhan. Nah, Maria menyadari hal itu. Maria dipanggil dan mendapatkan mandat istimewa, dan dia tidak punya keinginan apapun selain memenuhi keinginan tuannya, selain memenuhi keinginan majikannya. Sehingga Maria berkata bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut perkataan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Maria mendapatkan berkat ini, ya. Tidak ada pilihan. Maria sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya itu seorang hamba yang harus melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya. Ya. Maria itu adalah seorang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya.
Dan Maria hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga Maria boleh berkata, sesungguhnya aku ini hamba. Mengapa ibu-ibu Maria bisa berkata seperti itu? Mengapa Maria bisa menerima mandat itu dengan legowo? Ya. Yang pertama saya melihat karena Maria itu mengerti betul siapa tuannya. Ya. Tahu persis siapa tuannya. Maria tahu persis siapa yang memerintahkan dia. Maria tahu persis siapa yang memberi mandat kepada dirinya. Sehingga Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria bisa mengambil keputusan untuk taat. Karena Maria tahu persis siapa tuannya. Ya. Dan Maria betul-betul mengenal tuannya dengan dalam. Ya. Mengenal tuannya itu bukan hanya seperti asal tahu, tapi benar-benar mengenal. Ya. Sehingga Maria mengambil keputusan untuk taat. Maria tahu siapa tuannya. Ya. Tuhan yang memberi mandat kepada Maria adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Maria mengenal Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan penuh tanggung jawab. Ya. Dan kita lihat, karena pengenalan yang benar akan Tuhan, maka Maria bisa taat. Bisa menerima apapun yang Tuhan perintahkan. Karena dia tahu persis siapa tuannya, siapa Tuhannya. Dan kita melihat di balik ketaatan Maria ada berkat yang luar biasa. Ya. Maria boleh menjadi orang istimewa di dalam kelahiran Yesus. Tidak mudah. Ketaatan yang dipilih oleh Maria itu tidak mudah. Ya. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak rintangan. Kesulitan yang pertama kita tahu, datangnya dari Yusuf yang merupakan tunangan Maria. Ya, dia sudah bertunangan dan kemudian akan diputuskan karena kondisi ini. Maria tahu. Rintangan yang kedua, ada hukum rajam yang menjadi adat dan kebiasaan orang-orang Yahudi bagi perempuan yang hamil, ya, tanpa ada suami. Dianggap berzina. Itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Maria tahu. Tapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Maria tidak takut dengan semua ini. Maria tidak takut ditinggalkan oleh Yusuf. Maria tidak takut kelak ketika harus menghadapi hukum rajam. Dia tidak takut. Kenapa Maria tidak takut? Yang pertama, dia tahu persis siapa tuannya. Dia kenal persis siapa tuannya. Sehingga Maria berani dan dengan sukacita, dengan kesadaran penuh, dia menerima mandat ini. Jadilah padaku menurut perkataanmu, sebab aku ini adalah hambamu. Ibu-ibu, seorang hamba tidak mempunyai keinginan untuk dirinya sendiri selain mewujudkan keinginan tuannya. Dan hamba mengerti, Maria, saya katakan, Maria mengerti hal ini. Maria mengerti
rancangan Tuhan bagi hidupnya. Sehingga Maria mengambil keputusan untuk taat, sekalipun harus menghadapi penderitaan, tantangan. Dan kita melihat ketika Maria mengambil keputusan untuk taat, firman Tuhan tergenapi. Diam saja, aku yang akan berperang bagi kamu. Dan kita lihat Tuhan yang berbicara sendiri kepada Yusuf. Dan Maria juga, ya, sehingga tidak harus menghadapi hukuman rajam. Ini pekerjaan Tuhan, ya, karena ketaatannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita juga adalah hamba Tuhan. Ibu-ibu dan saya adalah hamba Tuhan. Orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan. Dan kita harus mengabdi kepada Kristus, kepada Tuhan. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita ini hambanya, pelayannya Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat, kita melakukannya untuk Tuhan kita. Untuk Tuhan kita. Apapun yang kita perbuat, kita melakukan untuk Tuhan. Karena kita ini hamba Tuhan. Dan di sini dikatakan, ya, kamu akan menerima upah. Ya, akan menerima upah. Karakter dari seorang hamba yang terpenting adalah ketaatan. Ya, ketaatan. Dan kita ini adalah hamba. Dan dituntut dari kita taat, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam segala hal kita dituntut untuk taat. Ya. Apa yang harus kita punyai sebagai seorang hamba? Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai seorang hamba, ya, kita diberikan teladan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Hendaklah hidupmu bersama, dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini artinya apa? Sebagai seorang hamba harus mengerti betul Tuannya. Mengerti betul, sampai dikatakan mengerti pikirannya, ya. Mengerti hatinya. Kita mengenal betul Tuhan kita. Kita mengenal betul Tuhan kita. Sehingga kita bisa taat. Ya. Bahkan diberikan gambaran taat
seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Artinya dalam penderitaan apapun, dia mengambil keputusan untuk tetap taat. Di dalam rintangan apapun, dia mengambil keputusan untuk tetap taat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, saya tahu hari-hari ini tidak mudah. Kita digoncang dalam berbagai hal. Kita kehilangan orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terkasih, ya, meninggalkan kita. Ini sebuah goncangan yang luar biasa. Belum lagi kita diperhadapkan dengan kondisi perekonomian, kondisi pendidikan. Semua lini sedang digoncang. Dan Tuhan ingatkan, kita ini hamba Tuhan. Ibu-ibu dan saya adalah hamba Tuhan. Yang walaupun dalam keadaan apapun, harus memilih untuk tetap taat. Taat kepada Tuhan kita. Taat. Dan semakin mengenal, semakin mengerti. Sehingga tidak ada sungut-sungut, tidak ada pertanyaan apapun ketika kita melewati jalan apapun, ketika kita mengalami apapun. Kita tahu kita ini hamba. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus mengambil keputusan untuk taat dan melewati semua jalan-jalan yang ada di depan kita? Melewati semua jalan-jalan yang harus kita lewati. Kita akan lihat di dalam Yesaya. Saya senang ayat ini. Yesaya 55 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya ayat ini? Ya. Ayat ini artinya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita taat, ketika kita percaya, itu adalah rancangan Tuhan yang belum kita mengerti, tetapi Tuhan sudah mengerti. Tuhan sudah tahu. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah baik untuk kita. Jadi kalau hari-hari ini kita melewati apapun, ya, kita menghadapi apapun, satu hal saja yang kita percaya, bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Dan kita lihat Roma 8 ayat 28. Ibu-ibu pasti hafal. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil. Ya. Nah, kita tahu kalau Tuhan sudah merancangkan yang baik dalam hidup kita, ya, dan Tuhan juga turut bekerja di dalamnya, dan hasilnya adalah baik. Ya, hasilnya adalah baik. Ini yang harus kita percayai, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, kita harus percaya bahwa aku ini hamba, hanya melakukan apa yang Tuanku mau, dan kemauan Tuanku itu adalah baik. Dan Tuanku sendiri yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Jadi gak ada pemikiran lain. Gak ada kita berkata, kok aku mendapatkan musibah ini ya, kok aku seperti ini ya.
Nggak ada ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan menjadi wanita-wanita yang kuat. Seperti Ibu Gembala kemarin bilang, kita nggak menjadi wanita yang baperan. Tapi kita menjadi wanita yang kuat apapun yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Ya, apapun yang jalan-jalan yang harus kita lewati. Kita lewati saja. Karena kita tahu rancangan Tuhan itu baik dan Tuhan turut bekerja. Artinya apa? Kita tidak sendiri ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita itu nggak bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Kita hanya mengerjakan pekerjaan yang Bapa perintahkan kepada kita. Apa yang Bapa perintahkan hari ini, mari kita kerjakan dengan segenap hati kita. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun harus ada air mata. Tetapi mari kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Ya. Ayat terakhir, saya membacakan dalam Yohanes 12. Yohanes 12, ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini loh, hamba Tuhan itu, saya tadi katakan, tidak sendirian. Di mana Tuhan berada, ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan. Ya. Di mana pelayanku, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Dimanapun kita berada, sebenarnya Tuhan lebih dulu berada. Kita ini cuman ngikut sama Tuhan. Kalau saya flashback ke belakang ibu-ibu, kenapa saya ada di Semarang beserta keluarga? Ya. Menurut saya itu berat. Ya, secara daging saya tidak bisa terima. Tapi saya diingatkan, saya ini hamba Tuhan. Jadi saya tahu sebelum saya ke Semarang, Tuhan itu sudah ada di Semarang. Jadi saya yang ngikutin Tuhan. Dan Tuhan itu rancangannya baik buat saya. Dan Tuhan yang turut bekerja. Dan Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan buat saya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu, kita taat kepada Tuhan, kita mengambil keputusan untuk taat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mari kita lewati itu, ya. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kita ini seorang hamba yang hanya mengerjakan pekerjaan Tuhannya. Dan kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang merancang kebaikan, Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti Maria mengambil keputusan untuk taat, tidak protes dalam apapun. Sekalipun dia tahu akan ada penderitaan, tetapi dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia percaya dengan segenap hatinya. Dan dia mengabdi dengan segenap hatinya. Maka ada berkat yang Tuhan sediakan buat Maria. Demikian juga buat saya dan ibu-ibu semua. Ketika kita mengambil keputusan untuk taat, percaya, dan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita menghadapi sakit penyakit, kesusahan, kesulitan, mari kita tetap taat, ya, memandang kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin kita buka telinga kita untuk mendengar perkataannya, dan kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk melakukan apa yang Dia katakan. Maka firman Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba yang setia, bagi hamba-hamba yang taat. Ibu-ibu dan saya adalah hamba-hambanya Tuhan.
Dan marilah kita mengambil keputusan untuk taat, untuk setia seperti Maria. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Amin.